Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan juga dalam keadaan yang semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, dan juga menjaga imunitas tubuh. Baik, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Adam Mubarak. Bapak sebagai mahasiswa PLP dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi yang mengampu mata pelajaran geografi di kelas 10 dan 11 SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, mengenai materi pada hari ini, Bapak akan memaparkan materi mengenai ketahanan pangan nasional. Namun sebelumnya di sini Bapak memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan juga terbarukan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan juga terbarukan di Indonesia. Nah, baiklah kita masuk ke materi ketahanan pangan, industri, dan juga energi. Nah, yang pertama yaitu ketahanan pangan. Mengenai ketahanan pangan, secara umum ketahanan pangan ini merupakan kemampuan untuk mencukupi pangan dan juga keterjaminan tiap individu untuk memperoleh pangan. Nah, dalam pelaksanaannya di negara kita, di Indonesia, sudah diatur dalam Undang-Undang Pangan mengenai pangan, ya Undang-Undang mengenai pangan nomor 7 tahun 1996, yang mana kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, yang aman, merata, dan juga terjangkau. Nah, undang-undang tersebutlah mengatur tentang ketahanan pangan yang meliputi aspek keamanan, mutu, keragaman, serta sebagaimana kondisi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan pangan penduduk yang merata serta harganya pun terjangkau. Nah, kemudian pengertian mengenai bahan industri. Bahan industri ini merupakan bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi ataupun nilai jual yang tinggi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi atau memiliki nilai jual. Nah, mengenai jenis-jenis industri, di sini ada 3. Yang pertama yaitu industri ekstraktif, industri non ekstraktif, dan juga industri fasilitatif atau juga disebut sebagai industri tersier. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai industri ekstraktif. Nah, untuk industri ini merupakan industri yang menggunakan bahan baku yang diperoleh langsung dari alamnya atau dari sumbernya, seperti contoh pertanian, pertambangan, dan juga perikanan. Kemudian industri non-ekstraktif yaitu industri yang menggunakan bahan baku dari hasil-hasil industri lain. Contohnya yaitu industri pakaian jadi. Kemudian ada industri fasilitatif atau juga industri tersier, yakni industri yang kaitannya menjual jasa atau memiliki pelayanan berupa jasa untuk keperluan orang lain seperti perbankan, perdagangan, pariwisata, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian mengenai energi baru dan juga terbarukan. Untuk mengenai energi baru ini atau energi terbarukan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energinya. Nah, sumber energi ini merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, contohnya seperti matahari, angin, air, minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Nah, sedangkan untuk sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Jadi perbedaannya di situ. Nah, untuk sumber energi ini, sumber energi terbarukan memang merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, namun perlu ada pengelolaan yang baik dan juga secara benar. Nah, sumber energi ini merupakan sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, atau geotermal, panas samudra, gelombang laut, biomasa, dan juga panas bumi atau tadi yang geotermal secara alami dapat dicukupi kembali dan juga dapat diperbarui.
Nah, kemudian potensi persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan dan juga peternakan untuk ketahanan nasional. Nah, untuk pertanian sendiri di sini memiliki definisi sebagaimana kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, kemudian ada pengertian perkebunan. Nah, pengertian dari perkebunan sendiri yaitu merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya, yang mana dalam prosesnya itu berkaitan dalam ekosistem yang sesuai atau dalam hal mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dari perkebunan dan juga masyarakat. Nah, untuk perikanan, seperti yang kita tahu, negara kita ini menjadi negara maritim, yang mana 2/3 dari wilayah Indonesia ini merupakan perairan atau lautan. Nah, mengenai perikanan sendiri merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan sumber daya perairan. Jika menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 pada tahun 2004, dijelaskan bahwa kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan. Nah, dengan demikianlah perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Kemudian kita masuk ke peternakan. Nah, untuk peternakan ini merupakan usaha pembudidayaan hewan ternak tertentu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil dari ikutannya yang terkait dengan pertanian. Kemudian di sini ada potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Nah, potensi geografis untuk penyedia bahan baku di Indonesia didukung oleh posisi Indonesia di sekitar daerah tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi, dilalui sistem jalur pegunungan muda yang aktif, memungkinkan tanahnya yang subur dan juga kaya akan barang-barang dari hasil tambang atau barang-barang tambang. Nah, di sini hasil pertaniannya. Jika kita lihat gambar yang Bapak tampilkan, di sini merupakan kegiatan atau keadaan tanah yang subur dan beriklim tropis. Tanah di Indonesia dapat untuk bahan baku industri seperti kedelai, kacang, dan juga bahan baku lainnya. Nah, jika untuk gambar yang selanjutnya, ini adalah perkebunan. Di Indonesia yang kaya akan alam dan juga sumber daya alam ini juga terdapat perkebunan-perkebunan yang dijadikan bahan baku industri. Antara lain tebu, karet, kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, kapas, coklat lada, dan tembakau ataupun bahan baku yang lainnya. Kemudian hasil hutan. Nah, hasil hutan di Indonesia memiliki 4 macam hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, kemudian hutan bakau, dan juga savana. Nah, tak heran jika Indonesia ini memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku industri karena melimpahnya hutan dan banyaknya jenis hutan di Indonesia seperti bahan baku industri kayu, rotan, damar, dan juga yang lainnya. Nah, untuk barang tambang di sini sangat banyak jenisnya dan tentu sangat melimpah di Indonesia. Nah, Indonesia juga memanfaatkan barang tambang untuk bahan baku industri seperti minyak bumi, batu bara, timah putih, biji bauksit, nikel, aluminium, tembaga, biji mangan, biji besi, emas, fosfat, belerang, kuarsa, feldspar, kemudian ada mika, intan, kemudian juga ada serpentin, ada yodium, asbes, tanah liat, dan juga tanah trust, dan juga sebagainya. Nah, mengenai potensi dan persebaran sumber daya baru dan terbarukan ini, di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada angin, yaitu angin sendiri memang sangat sering dimanfaatkan dengan adanya teknologi kincir angin, yang mana khususnya di negara dengan intensitas angin yang sangat banyak. Nah, untuk Indonesia sendiri, untuk pemanfaatan angin ini kita masih sedikit atau minim, namun beberapa memang sudah ada, yaitu dengan adanya PLT Bayu, yaitu pembangkit listrik tenaga Bayu, yang mana berada di Samas di Bantul, Yogyakarta. Kemudian
matahari atau sinar matahari. Nah, untuk energi matahari ini kita manfaatkan sinar energi matahari, baik itu sinarnya atau panasnya, yang mana sumber energi panas dari matahari juga digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis, buatan listrik tenaga surya, menjemur pakaian, dan juga yang lain sebagainya. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri kita mengenal dengan istilah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Bali dan juga berada di NTT. Nah, kemudian air laut pasang. Nah, untuk yang berikutnya ini yaitu air laut pasang atau energi gelombang laut atau ombak. Yang mana energi ini merupakan energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Nah, di Indonesia sendiri memang terkenal dengan Indonesia sebagai negara maritim, maka sangat layak jika digunakan atau dimanfaatkan dari gelombang laut ini untuk pembangkit listrik. Namun sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam tahap pengembangan di Indonesia karena pemanfaatan air laut pasang dari gelombang air laut ini sendiri akan dijadikan sumber energi terbarukan untuk penghasil listrik. Namun keterbatasan dan teknologi dan hal yang lainnya menjadi salah satu kurangnya pengembangan di Indonesia. Maka dari itu perlu diperhatikan lebih untuk selanjutnya. Kemudian panas bumi atau geotermal. Nah, di sini geotermal atau panas bumi sendiri merupakan energi terbarukan berupa energi panas atau termal yang dihasilkan dari yang disimpan yang berada di dalam bumi. Nah, energi panas bumi ini diyakini cukup ekonomis, melimpah, dan juga berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya pun sama, masih dalam terkendala dari segi teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Jadi masih terkendala atau minimnya alat atau teknologi yang dapat mengeksploitasi lebih. Selanjutnya ada tumbuhan. Nah, produk yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan ini sebenarnya bisa diolah untuk kebutuhan produk yang lain. Misalnya kertas, bahan kayu bakar, hingga produk lainnya yang bisa dimanfaatkan. Namun jika digunakan secara terus-menerus, tetapi tidak diimbangi dengan pelestarian tumbuhan, maka akan mengakibatkan beragam bencana alam. Nah, kemudian ada biofuel, yaitu bahan bakar hayati yang mana biofuel ini merupakan bahan bakar hayati yang dapat atau bersumber energi terbarukan berupa bahan bakar baik padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, sumber biofuel ini adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan juga tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, kelapa sawit. Nah, kemudian air. Nah, selain air laut pasang yang tadi Bapak paparkan, energi air juga merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi ini dapat atau didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air di Indonesia sendiri, yang mana sudah terdapat puluhan PLTA untuk menghemat sumber daya tak terbarukan. Kemudian biomasa yaitu merupakan jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Nah, sumber biomasa ini antara lain adalah bahan bakar kayu, kemudian limbah, dan juga alkohol. Pembangkit listrik biomasa sendiri di Indonesia terkenal dengan nama PLTBM atau pembangkit listrik tenaga biomasa di Pulau Bala, Gorontalo, yang memanfaatkan tongkol jagung sebagai bahan bakunya. Nah, kemudian untuk materi pamungkas yaitu ada pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan juga terbarukan di Indonesia. Nah, dalam pengelolaan dalam ketahanan pangan, yang pertama yaitu strategi dalam pembangunan ketahanan pangan. Di sini ada beberapa poin, yaitu peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan juga diversifikasi. Kemudian ada revitalisasi industri, baik hulu produksi pangan yaitu benih, pupuk, pestisida, alat, dan juga mesin pertanian. Kemudian revitalisasi industri pasca panen dan pengelolaan pangan. Kemudian revitalisasi dan rekulturalisasi kelembagaan pangan yang ada seperti koperasi, UKM, atau lumbung desa. Nah, kemudian ada pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir. Nah, selanjutnya itu ada sistem ketahanan pangan yang ini terdiri dari 3, yaitu sistem ketersediaan atau food availability, yang kemudian ada akses pangan yaitu food access, dan juga penyerapan pangan atau food utilization.
Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama itu adanya lahan, kemudian iklim dan cuaca, teknologi dan infrastruktur. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai pengelolaan dalam industri. Di sini ada dua bidang yang terdiri dari industri barang dan juga industri jasa. Kemudian ada macam-macam bahan-bahan industri yang biasa dipakai atau ditemukan di Indonesia. Adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable. Nah, untuk yang pertama itu ada bahan mentah, bahan baku industri, bahan setengah jadi atau barang jadi. Selanjutnya klasifikasi industri. Di sini ada beberapa poin, yaitu jenis-jenis industri berdasarkan bahan baku, jenis-jenis industri berdasarkan ukuran modal, jenis-jenis industri berdasarkan penjenisannya berdasarkan SK Menteri Perindustrian nomor 19 garis miring M garis miring I garis miring 1986, yaitu dan juga ada jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kemudian ada jenis-jenis industri berdasarkan pemilihan lokasi dan jenis-jenis industri berdasarkan produktivitas perorangan. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan dalam sumber energi terbarukan yang sudah tadi Bapak paparkan sebelumnya. Namun kita ulas lagi. Yang pertama ada tenaga surya, panas bumi atau geotermal, biofuel, energi angin, biomasa dan atau pengelolaan biogas. Nah, sekian materi dari Bapak yang dapat Bapak paparkan. Semoga Anda semua dapat memahami dan juga tidak cepat puas. Silakan cari referensi dan juga literasi sebanyaknya mungkin dari platform yang ada atau tersedia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.